Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat senior dan sesepuh saya, serta juga tokoh inspiratif saya, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau ini tokoh hebat yang ketika saya baca riwayat hidupnya, beliau itu pernah sekolah di SMA Muhammadiyah. Cuma tidak lulus. Sehingga saya pernah menyampaikan ke beliau kalau seandainya lulus bisa jadi ketua umum PP Muhammadiyah. Terima kasih Yai dengan terus menginspirasi. Caimin sahabat saya sering bercanda dengan beliau ini. Di kementerian itu ada namanya Menko. Beliau ini Menko apa Gus? Pokoknya Menko yang hebat-hebat itu di Caimin gitu. Tapi di kabinet itu ada 3 namanya Abdul. Abdul Muhaimin Iskandar, Abdul Qadir Karding, sama Abdul Mukti. Hingga saya sering bercanda Caimin ini Menko membidangi Abdul. Saya sengaja melucu karena Caimin pernah komentar, Mukti sejak jadi menteri itu enggak bisa melucu gitu. Jadi saya membuktikan itu. Dan Caimin ini sering saya canda kan, bedanya anak kiai di Muhammadiyah sama di NU itu, kalau anak kiai Muhammadiyah dipanggilnya guys, nah, kalau di NU dipanggilnya Gus. Gitu. Jadi Caimin ini NU karena dipanggilnya Gus, saya dipanggilnya guys karena Muhammadiyah. Tentu saja para senior yang hadir di sini, senior saya Pak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang luar biasa. Beliau ini juga sering menyingkat dirinya NU. Selain memang warga NU juga Nasaruddin Umar juga singkatan NU itu. Jadi udah pas lah Pak Prabowo menunjuk beliau jadi Menteri Agama, saya Menteri Muhammadiyah. Menteri Agama itu ngurusi madrasah, kalau Menteri Pendidikan ngurusi sekolah. Walaupun dalam bahasa Arab, sekolah juga madrasah juga gitu. Cuma bedanya kalau Muhammadiyah membacanya madrasah, kalau itu membacanya madrosah, itu bedanya. Para tokoh yang lain, Al-Mukarram Pak Kiai Haji Profesor Said Agil Siraj dan seluruh tokoh, saya lihat tadi Pak Kiai Marsudi Suhud dan sahabat saya, Pak Kiai Arifin Junaidi sempat jadi sekretaris saya di BSNP yang alhamdulillah belum 4 tahun sudah diberhentikan. Dan tentu saja seluruh para kiai, para nyai dan peserta International Conference on the Transformation of Pesantren. Ini menunjukkan NU yang berkemajuan. Saya tadi membayangkan saya dipanggil ke podium bilughatil Arabiyah, ternyata bilughatil Injilisiyah. Itu menunjukkan pesantren sudah mahir berbahasa Inggris, walaupun mulai karena saking ke-Inggris-Inggrisannya, bahasa Arabnya juga lolos. Gitu. Sahabat saya Pak Lalu di Komisi 10, terima kasih Pak Lalu, saya sudah memenuhi undangan Bapak. Karena kalau sampai tidak hadir, anggaran bisa tidak disetujui oleh Komisi 10. Gitu. Jadi di sini ada unsur mutualistis lah, tapi saya selalu sami'na wa ata'na kepada apapun yang disarankan oleh para kiai, karena tadi Pak Kiai Ma'ruf Amin juga menyampaikan dengan para kiai itu kita bisa adem, bisa ayem, dan insya Allah juga bisa tentrem. Itulah yang kemudian membuat dunia ini menjadi damai karena ulama masih menjadi ulama, dan ulama masih menjadi pemandu bagi umat yang memang memerlukan bimbingan dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Saya tidak tahu harus berbicara apa. Tadi saya minta bocoran kepada sahabat saya juga, Pak Kiai yang juga menjadi politisi, punya pesantren ekologi di Jawa Barat, dan juga Cak Imin. Tadi saya ngomong apa, Cak, sudah dibocori sama Cak Imin, sehingga sanadnya dari beliau berdua, saya ceramah di sini. Nanti kalau ada beberapa yang tidak sesuai, ya anggap saja hadisnya dhaif begitu. Saya tanya kepada Cak Imin, aku ngomong apa Cak? Gitu.
Karena kalau minta orang Muhammadiyah bicara tentang pesantren itu saya kira keliru. Harusnya NU bicara tentang pesantren di Muhammadiyah. Karena yang min ahlil pesantren itu NU. Kalau Muhammadiyah itu ya belajar dari NU bagaimana mendirikan pesantren. Tapi memang ada beberapa hal yang kita bicara mengenai tema ini. Ada 3 hal penting yang harus kita lihat sebagai tantangan dunia masa depan yang kemudian pesantren bisa memberikan jawaban. Kishore Mahbubani, seorang penulis dari Singapura itu menulis buku judulnya The Great Convergence. Ini kalau Muhammadiyah memang bukunya bahasa Inggris, kalau NU kan bukunya bahasa Arab itu. Dia menulis dalam buku dia itu, selain ada Clash of Civilization yang ditulis oleh Huntington itu, Mahbubani menyebut ada yang realitas baru yang dia sebut dengan Great Convergence. Konvergensi yang terjadi di dunia yang merupakan buah dari dunia yang semakin terbuka dan interaksi interkultural dan interreligious yang intensif sebagai akibat dari perkembangan dunia global. Walaupun di bagian awal Mahbubani memang masih menyebut adanya clash, tapi yang banyak terjadi adalah konvergensi. Dalam konteks Indonesia, Pak Kunto Wijoyo pernah menulis buku atau pernah menulis artikel yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul Muslim Tanpa Masjid. Itu di bagian-bagian itu disebutkan adanya konvergensi Islam di Indonesia. Ada konvergensi keagamaan, di mana batas-batas antara kelompok tradisionalis dengan modernis itu hampir tidak ada. Itu yang juga ditulis oleh Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang anak-anak dari keluarga tradisionalis dan modernis ini belajar di lembaga pendidikan yang sama. Belajar di lembaga pendidikan seperti IAIN atau UIN yang mereka memang belajar dari guru yang sama, membaca literatur yang relatif sama, sehingga konvergensi keagamaan itu terjadi. Karena itu misalnya di antara varian di Muhammadiyah itu kan ada namanya MUNU. MUNU itu Muhammadiyah NU. Jadi kata Pak Munir Mulkhan ada 4 varian Muhammadiyah. Pertama Muhammadiyah Ikhlas. Itu Muhammadiyah yang galak-galak itu. Yang masih mempersoalkan tahlil, mempersoalkan berjanji dan sebagainya itu. Itu namanya Muhammadiyah Ikhlas, disingkat Mukhlas. Ada namanya Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Rasional, terbuka, bisa bergaul dengan siapa saja. Namanya Muda, Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Nah ada yang ketiga itu MUNU, Muhammadiyah NU. Nah itu dulunya memang NU, terus masuk Muhammadiyah. Sebagiannya karena kuliah di Muhammadiyah dan mungkin juga dapat beasiswa dari Muhammadiyah. Kemudian istiqomah bekerja di Muhammadiyah tapi beramal ala Nahdlatul Ulama. Jadinya MUNU. Mungkin contohnya aku. Jadi saya sering bercanda di pesantrennya Pak Kiai Said, saya bercanda. Kalau ada orang Muhammadiyah yang anti berjanji itu mesti tidak baca berjanji. Karena di kitab Al-Berjanji itu yang ada adalah Muhammadiyah, tidak ada NU. Coba baca bacaan yang ketiga dari Al-Berjanji Nashr itu. Yang pertama kan Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Kemudian yang kedua itu wa ba'du fa'akulu. Yang ketiga itu walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah. Jadi di dalamnya tidak ada Nahdlatul Ulama. Mungkin karena itu juga kemudian banyak NU yang masuk Muhammadiyah gitu. Karena yang ada di dalam berjanji itu Muhammadiyah, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu Marmut. Marmut itu Marhainis Muhammadiyah. Muhammadiyah tapi partainya tidak PKB, Caimin, mohon maaf. Muhammadiyah tapi partainya itu PDI Perjuangan, kira-kira begitu. Itu Marhainis Muhammadiyah.
Nah, itu konvergensi yang kedua adalah konvergensi politik, di mana tidak ada lagi sebenarnya dikotomi antara partai-partai Islam dengan partai-partai yang disebut sebagai dalam tanda petik yang non-Islam. Seperti PKB ini kan partai yang terbuka, tapi di dalamnya saya kira aksaruhum kalau tidak kulluhum itu kan minal aqwiya wal gawagis gitu. Saya kira jamaknya kiai itu aqwiya ya Pak Kiai. Jamaknya Gus itu gawagis, jadi pakai jamak taksir. Santri par excellence, tapi pilihan partainya adalah partai yang memang terbuka. Sehingga karena itu membuat dikotomi partai berbasis agama menurut teori konvergensi ini enggak relevan. Yang ketiga itu adalah konvergensi sosial. Di mana sebagai akibat dari konsekuensi ekonomi, maka banyak masyarakat yang dulunya dari keluarga, mohon maaf misalnya masyarakat ekonomi bawah, sekarang sudah tampil menjadi elit-elit yang luar biasa. Dan kita melihat realitas yang saya kira menjadi satu bukti sekarang, yang itu mulai tahun 90, itu sudah mulai bisa kita lihat. Nah, dalam konteks global, kembali ke Mahbubani tadi, memang masih ada clash, tapi clash itu bukan clash antar peradaban, tapi lebih kepada clash antar kebudayaan. Karena peradaban yang utama itu tidak akan mungkin clash, karena memiliki nilai-nilai yang universal, yang bisa diterima oleh siapapun. Nah, ada realitas yang oleh Mahbubani disebut sebagai konvergensi, di mana masyarakat yang dari berbagai macam kalangan itu bertemu dan menimbulkan konvergensi antar budaya, bahkan mungkin konvergensi antar agama dan konvergensi antar pemikiran. Kalau toh ada ketegangan dalam konteks kehidupan masyarakat, itu lebih karena faktor ketidaksiapan masyarakat tertentu terhadap perubahan baru. Misalnya kenapa sebagian orang Eropa belum bisa menerima Muslim? Sebagiannya karena ada realitas di Eropa itu kan pertumbuhan agama yang paling pesat itu agama Islam. Masjid-masjid di Eropa itu hampir seluruhnya penuh. Apalagi kalau Jumatan itu sampai meluber ke belakang. Bahkan beberapa ada yang berijtihad Jumatannya bisa 3 gelombang. Dan saya pernah pengalaman pertama kali itu sholat Idul Adha di Birmingham, itu 3 gelombang, dan saya ikut gelombang yang ketiga. Saya nggak tahu menurut Kiai apa boleh apa tidak bergelombang-gelombang, menurut saya boleh karena ada tobakon antobak gitu. Kalau Pak Menteri Agama senior saya mungkin ada nafar awal, ada nafar sani lah kira-kira begitu. Yang itu menjadi sebuah realitas yang sebagian orang tidak siap, sementara banyak gereja yang kosong. Bahkan tidak hanya kosong, tapi kemudian dijual gereja itu dan dibeli oleh umat Islam dijadikan masjid. Salah satu yang saya berkunjung itu Masjid Indonesia di Den Haag, di The Haag, namanya Masjid Al-Hikmah. Itu dulunya gereja, ornamen gerejanya tidak hilang, tetap di situ. Nah, takmirnya itu NU, alumni Madrasah Qudsiyah. Itulah hebatnya pesantren dan hebatnya NU itu betul-betul mendunia. Sudah mendunia itu. Ini tepuk tangannya agak ragu-ragu. Karena mungkin yang bilang orang Muhammadiyah kayaknya nggak meyakinkan itu. Padahal itu benar itu. Yang takmirnya itu sekelas dengan kakak saya, anaknya Pak D yang jadi kiai pesantren. Ada realitas di mana generasi baru di Eropa itu juga Muslim. Kalau kita lihat pemain-pemain timnas Prancis misalnya, itu kan sudah mulai yang populer setelah Zidane kan ada Ousmane, kemudian Karim Benzema, dan siapa lagi? Yang kalau kita lihat wajah Perancis yang berubah. Dan mereka itu perbedaannya, walaupun mereka itu lahir dan besar di Eropa, tapi keislamannya tidak hilang. Sementara orang-orang Eropa itu mengalami degenerasi, keterputusan generasi. Mereka itu kalau kita lihat secara demografi, itu kan banyak yang jumlah penduduknya itu terus berkurang. Bahkan angka kelahirannya itu bisa minus. Sementara generasi muslim ini anaknya banyak-banyak.
Mungkin karena mengamalkan hadis itu, tanakahul wadudul walud itu mungkin. Inggris itu kalau kita lihat wajah Inggris itu, apalagi kalau bapak-bapak ke Birmingham, ke Bradford, bahkan ke London sekalipun, itu kan wajahnya sudah tidak seperti Inggris zaman dahulu kala itu. Inggris itu kan wajahnya sudah sangat IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Dan sebagian Bangladeshnya itu betul-betul ada Bangladesh yang Lamongan, itu bangsa Lamongan desa. Bangladesh. Sampai ke Inggris itu. Ada yang bilang LA, Lamongan asli pakai shot. Nah, Muslimnya punya militansi keislaman yang luar biasa. Dan itu sebuah realitas baru yang menurut saya memang di satu sisi memang masih ada sisa-sisa ketegangan, clash of civilization. Tapi konvergensi terjadi luar biasa. Mereka itu kalau saya pinjam istilahnya saya Hussein Nasr itu menjadi traditional Muslim in the modern world. Nasir menjelaskan bahwa ada orang yang masih memelihara tradisi keislamannya. Baca kitabnya masih. Tadi Pak Kiai Said menyebut tajwidnya masih. Mungkin juga alfiyahnya masih hafal. Enggak apa-apa kurang cuma satu kan. Dia memiliki tradisi yang kuat. Tetapi dia tidak ragu untuk masuk dunia modern dengan segala konsekuensinya. Dia tidak menjadi orang yang mengasingkan diri di tengah dunia yang berubah. Tapi dia pede masuk ke dalam perubahan itu karena memiliki basis-basis tradisi yang kuat. Sekarang yang namanya halal food itu jadi favorit di banyak negara barat. Dan saya pernah tanya kepada, mungkin bapak-bapak juga kenal ya, Syekh Yahya itu, Pak Lapocini ya Pak Nasaruddin. Itu kan giat sekali mempopulerkan halal food di Italia. Yang orang semakin sadar bahwa halal itu tidak sekedar bukan babi, tapi juga penyembelian yang memang sesuai dengan tuntunan Islam. Dan orang tidak ragu dengan itu. Dan Muslim itu percaya dengan itu, orang semakin kenal dengan itu. Dan restoran-restoran halal di banyak negara di barat itu yang laku karena kata ahli kuliner. Kalau makanan halal itu rasanya lebih enak daripada yang haram. Karena darahnya itu mengucur keluar, flash itu, mengucur keluar. Sehingga kemudian tidak ada darah yang menempel di daging. Yang itu membuat tokmuha ladzidz. Dagingnya menjadi sangat enak. Sehingga yang datang ke restoran halal itu aksaruhum laisa minal muslimin. Dan umat Islam berani menampilkan itu. Nah saya bayangkan pesantren ke depan juga begitu. Dan kesiapan untuk itu tidak bisa kita ragukan. La syaka wala roiba. Enggak ada kebimbangan dan enggak ada keraguan bahwa teman-teman di pesantren itu sangat siap untuk itu. Slogan yang berkembang di kalangan teman-teman NU dan pesantren yang saya ketahui itu kan berhati Mekah, berotak Amerika. Tapi tidak otaknya Donald Trump ya, tidak. Kalau itu harus izin Pak Kiai Said soal Donald Trump itu. Itu kesiapan yang luar biasa. Sehingga hati Mekah, otak Amerika itu kan terjemahan sederhana dari yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu kan terjemahan sederhana dari Ali Imran 190 191 itu. Dan dunia pesantren sangat siap karena dasar-dasarnya sudah sangat kuat. Sehingga mereka itu di mana saja itu tidak kehilangan identitasnya. Nah tergantung kemudian, saya dibatasi sampai jam berapa ya Mbak? Karena, kalau ini melanggar 7 kebiasaan kalau mulai jam 11. Walaupun kata Caimin tadi, kata Oma Irama begadang jangan begadang gitu. Kalau tidak ada artinya, tapi kalau untuk ceramah boleh, karena begadang boleh saja kalau ada perlunya, kata Oma Irama begitu. Saya penggemar Oma Irama, walaupun ketika mau mengundang Oma Irama diprotes ibu-ibu Asia. Mas Muti jangan undang Oma Irama, kenapa? Dia poligami Mas gitu. Waduh, gawat ini.
Makanya kalau saya ngundang kiai-kiai NU harus saya pastikan termasuk yang minal ghoribin apa tidak gitu. Yang beberapa kali datang itu Allah yarham Kiai Haji Hasyim Muzadi itu beberapa kali datang ke pengajian Muhammadiyah. Pak Kiai Ma'ruf juga pernah kita undang, Pak Kiai Marsudi Suhud apalagi itu tingtong dengan saya itu. Tingtong Maduranya itu membuat kita jadi sering kompak gitu. Sampai mana tadi saya tuh ya? Turosnya sudah dimiliki. Basis-basis tradisinya sudah dimiliki ketika belajar di bilik-bilik pesantren itu. Tapi kemudian kemodernannya diasah dengan penguasaan ilmu-ilmu modern. Ya Steinbrink itu pernah menulis buku sudah agak lama setelah pesantren madrasah sekolah. Steinbrink pernah menulis bagaimana para kiai itu tidak ragu-ragu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum dan kuliah di perguruan tinggi non-IAIN. Contohnya Cak Imin. Cak Imin ini kan visipol UGM. Hebat, politiknya hebat luar biasa. Cak Imin itu politik senyum itu luar biasa Cak Imin itu. Jadi nggak ada ceritanya kalau saya ketemu Cak Imin tidak senyum itu tidak ada. Menegur saya bahwa ngurusi pendidikan dasar ruwet itu dengan cara yang sangat kiai. Nggak ada masalah toh mas, itu kan maksudnya sebenarnya saya bermasalah gitu. Jadi saya tuh harus mulai belajar ilmu-ilmu begitu dari para kiai itu. Sehingga dengan basis itu kemudian diperkuat dengan sains, teknologi, engineering, and math yang prioritasnya Pak Prabowo. Atau ditambah dengan STEM itu, sains, teknologi, engineering, art, and math. Itu menjadi lengkap. Sehingga mimpi-mimpi kita tentang Ibnu Rushd, tentang Ibnu Sina, itu kemudian bisa kita wujudkan dengan pendekatan-pendekatan yang seperti ini. Sehingga transformasi pesantren di masa depan itu memang harus memberikan kepada anak-anak pesantren itu satu pandangan, satu mindset bahwa semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu itu rootnya, akarnya itu ada pada ayat. Yang ayatnya itu ada yang di dalam Al-Quran dan ada yang terbentang di alam semesta di berbagai macam peristiwa. Kemampuan untuk mendialogkan yang di dalam Al-Quran dengan yang di dalam alam semesta itu bisa menjadi jawaban bagaimana sains masa depan itu tidak menjadi kekuatan yang mengancam keberlangsungan kehidupan dan kemuliaan kehidupan umat manusia. Sains yang ruhnya itu adalah ayat Al-Quran dan sains yang penerapannya itu adalah kolbu yang jernih. Dan pesantren punya itu. Oleh karena itu maka pandangan ilmu yang dikotomis, mungkin sedikit kita memberikan catatan atas klasifikasinya ilmu Al-Ghazali tentang ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain itu. Dua-duanya tentu penting walaupun tingkat kepentingannya berbeda. Tapi dalam konteks tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang besar, yang fardu kifayah menurut Al-Ghazali bisa menjadi fardu ain untuk konteks kita membangun bangsa yang maju dan menguasai teknologi yang tinggi. Ini kemarin rapat kabinet Caimin, rapat kabinet terbatas tentang sekolah rakyat, yang itu juga menarik. Karena sekolah rakyat itu leadingnya oleh Menteri Sosial yang Sekjen PBNU. Gurunya itu dari Dikdasmen yang Sekjen PP Muhammadiyah. Jadi enak kita jalan itu. Tapi yang dikatakan Pak Presiden apa? Kita ingin menciptakan generasi yang 1%, gagasan beliau tentang sekolah unggul Garuda itu kan menciptakan 1% orang yang memiliki kelebihan di antara yang lain, yang dia menerangi sekian yang lainnya itu. Kalau dalam bahasanya, saya lupa nama penulisnya, judul bukunya The Samsung Code, Rahasia Samsung itu. Pendiri Samsung itu punya konsep melahirkan generasi yang hebat. Dalam bahasa dia, 1% orang yang menghidupi 99% orang yang lainnya, itu yang ingin dicetak Pak Presiden dengan sekolah Garuda yang unggul itu. Dia yang menguasai berbagai macam teknologi,
Tapi dia tidak lepas dari akar tradisi keindonesiaannya dan dalam konteks pesantren tidak lepas dari tradisi kepesantrenannya itu. Yang mungkin konsekuensinya akan melahirkan fikih-fikih baru. Misalnya kalau nanti ada astronot dari NU, dari pesantren, dia akan membuat fikih sholat di ruang angkasa. Wah itu saya kira fikul jadid itu. Walaupun ada kawan saya yang pernah, dia bingung kan di pesawat itu sholat apa tidak begitu. Kemudian yang ditanya juga bingung, ya nggak usah sholat itu. Kenapa nggak usah? Kan kewajiban sholat itu di bumi ini kan di angkasa, jadi nggak ada kewajiban itu. Wah itu saya kira fikih yang banyak pendukungnya itu. Artinya apa? Ketika kita sudah siap masuk ke situ, teman-teman di pesantren itu sudah punya basis tradisinya untuk menjawab berbagai macam persoalan itu. Ada Mbak Ketua Umum Fatayat ya, bareng sama saya ke Amerika itu. Ini bahasa Inggrisnya bagus sekali. Bahkan namanya juga tidak Arab sama sekali. Tapi Ketua Fatayat, luar biasa. Kan kalau saya kan masih Arab kan, Abdul gitu kan masih Arab. Jadi masih kelihatan santrinya karena Abdul namanya itu. Cuma kalau Abdul dan santri itu biasa. Kalau Robert dan santri itu yang baru menarik. Biasanya kalau namanya Robert terus jadi ustadz itu yang undang banyak. Nah, saya tadi sampai mana tadi? Lupa lagi saya Pak lalu. Jadi keberanian untuk masuk ke dunia-dunia sains itu memang harus dibangun. Saya ingat dulu ketika di madrasah itu, saya sering ceritakan ini Cak Imin. Saya pernah punya nilai merah 1 itu matematika. Kelas 1 sampai kelas 6, kalau nggak salah waktu itu kelas 5, itu matematika saya itu 5. Lihat saya matematikanya 5 itu, kelihatan saya sedih. Guru saya mendekati, tidak usah sedih. Matematika itu tidak untuk pertanyaan di akhirat gitu. Ya benar juga sih gitu. Ya saya terhibur juga lah dengan cara guru saya menghibur saya supaya nggak sedih gitu. Tetapi lama-lama saya pikir jawaban guru saya itu nggak benar. Karena ilmu yang ada di akhirat itu matematika. Karena apa? Nanti di akhirat itu dan yaumul hisab itu hari matematika. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu kan matematika, itu kan fisika, teori keseimbangan itu. Kalau jeglek sini neraka, jeglek sini surga. Itu kan fisika. Ini sudah mulai tafsir gloyor ini. Loh kalau matematika itu enggak bisa, masa malaikat salah hitung. Kalau komisi 10 boleh salah hitung, matematika enggak boleh. Mohon maaf Pak Lalu ya, mohon maaf Pak. Ini bestie saya Pak Lalu itu. Coba mohon maaf, ayat yang eksplisit di Quran, itu kan tentang waris. Itu eksplisit, ada di An-Nisa, ada di Al-Maidah sebagian. Eksplisit itu. Kalau anaknya 1 berapa, istrinya berapa, itu kan eksplisit itu. Sebagian menyebut itu muhkamat. Sehingga mawaris itu menjadi, faro itu menjadi ilmu sendiri kan. Yang ngitungnya susah. Nah menariknya, Quran itu menyebut 1 istri. Anak disebut beberapa, tapi istri disebut 1 semua, saya baca itu. Itu pun sudah susah ngitungnya itu. Pembagiannya gimana tuh susah. Apalagi kalau aksar. Wah itu faroidnya lebih rumit lagi. Lah kalau matematikanya tidak bisa, salah bagi waris, tolak. Langsung tolak bain kubro lagi. Jadi penting sekali matematika itu. Kalau tidak bisa kita mengamalkan agama dengan sempurna. Ngitung nisab zakat, tidak ngerti matematika, keliru ngitung nisabnya. Walaupun ada yang memang tidak pernah bayar zakat karena saking pandai fikihnya itu. Ini contoh tapi jangan ditiru ya, mohon maaf. Misalnya ada orang menghitung nisab itu sendiri-sendiri. Jadi kambing 40, kerbau berapa, sapi berapa, emas berapa, perak berapa. Dihitung. Karena dia hitung pakai nisab itu, begitu mencapai nisab dia kurangi. Sehingga tidak pernah mencapai nisab.
Punya kambing 40 bakal kena zakat, jual satu tinggal 39. Enggak kena kan, karena enggak mencapai nisab. Nah, itu enggak boleh dicontoh. Itu namanya ngakali itu. Sehingga al-hukmu yadulu ma'ilati itu hukum tergantung dari bunyi lidahnya itu. Tergantung dari ilatnya, mohon maaf ya. Tergantung ilatnya, mohon maaf tidak semuanya Jawa, mohon maaf ya. Saya lupa kalau tidak semuanya Jawa. Jadi penting matematika itu. Kalau kita mau menentukan arah kiblat dari hotel ini ke Masjidil Haram, itu kan harus menguasai matematika. Kalau teman-teman NU memang agak diringankan dengan niat mustaqbilal kiblati, salah-salah sedikit ya apa-apa, yang penting niatnya menghadap kiblat. Itu kan NU zaman dulu. Kalau NU sekarang apalagi sudah di Kementerian Agama, itu malah diminta meluruskan terus itu. Padahal dulu Kiai Ahmad Dahlan berjuang untuk itu tuh ditentang. Sekarang yang mengikuti semangat itu malah teman-teman NU di Kementerian Agama itu. Minta gitu. Betul ya Pak Nasar ya? Mohon maaf kalau saya keliru. Karena syatrol Masjidil Haram itu harus diukur dengan matematika. Kemudian ketika ketemu berapa sudutnya, terus enggak ngerti sudut, ya enggak bisa. Kiblatnya keliru. Niatnya mustaqbilal kiblati ilal Masjidil Haram, ketemunya Suriname. Jadi penting matematika itu. Karena itu di pesantren-pesantren itu menurut saya, ini harus kita bangun. Bahwa ilmu sains, teknologi, math itu penting. Dan gurunya juga memang harus kita didik supaya ngajarnya juga menyenangkan matematika itu. Tadi Pak senior saya Prof. Nasar menyebut beberapa yang katanya dengan alam semesta, angkasa dan sebagainya. Banyak hal yang kemudian sekarang dikuasai oleh Barat, itu kan ada di kita. Tetapi kan kita tidak boleh romantis dengan hanya menyebut Ibnu Rushd misalnya. Ibnu Rushd itu kan kalau kita baca riwayat hidupnya itu kan luar biasa. Walaupun ada yang kritik dia liberal ya. Apalagi dalam Bidatul Mujtahid yang memang sangat terbuka itu. Ibnu Rushd itu tidak pernah alpa tahajud. Padahal dia tinggal di Spanyol. Musim dingin pun dia itu masih tahajud. Nah orang itu hanya mengkritik Ibnu Rushd dari pemikirannya yang dianggap pro filsafat. Tapi kesalehan dia sebagai seorang muslim itu sering tidak dilihat secara utuh. Kan kita ingin, tadi Prof. Nasar menyebut punya seperti Ibnu Rushd itu yang soleh. Sholatnya tetap, tahajudnya oke. Tapi wawasannya dan keilmuannya itu terbuka. Saya kira pesantren masa depan itu perlu melahirkan generasi yang seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mengharapkan Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dan Allah itu adalah Tuhan Rabbul Alamin. Maka kita harus membangun etos. Namanya etos hijrah. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu terbentang luas. Please travel around the world. Gitu. Sehingga semangat untuk berani menjelajah itu juga harus kita bangun. Dan kita bisa kan kemudian sudah ada NU di Amerika. Tidak pernah kita bayangkan itu. Dan mereka bertahan di sana dengan tradisinya dan masuk di Amerika. Karena kalau tidak, ya kita hanya meratapi berbagai macam yang kita kalah karena tidak berani mengisi. Disinilah menurut saya transformasi pesantren itu harus kita bangun ke arah seperti itu. Sehingga tidak boleh lagi ada dikotomi ilmu, tidak boleh lagi ada sikap-sikap yang anti terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga karena itu maka kembali kepada konvergensinya Mahbubani tadi itu. Ternyata kan sekarang ada banyak generasi yang tetap berjilbab, tapi tidak ragu nyanyi lagu rock. Selama ini kan kalau berjilbab itu identik dengan ya qosidah itu kan. Rebana itu di kampung saya dulu namanya Samroh itu. Ya lagunya ya Ramadan, kemudian adu senangnya pengantin baru gitu kan. Nasidaria itu. Tetap berjilbab, tidak ragu. Nyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya fasih. Karena ada yang berbahasa Inggris itu semuanya dibaca idhar halki. Generation dibaca generation, itu namanya idhar halki gitu.
Semuanya idhar khalqi, tidak ada idgham, nggak ada ikhfa. Tidak ragu untuk masuk dunia modern dengan kekuatan ilmunya, dengan kekokohan kepribadiannya. Sehingga menurut saya di pesantren sejak awal menurut saya harus mulai kita mulai buka perspektif mereka. Bahwa mereka bisa kemana saja, bisa travel around the world. Dan itu harus kita buka visi itu. Sehingga mereka tidak kemudian hanya menjadi generasi yang hanya bercita-cita untuk tinggal di kampung halamannya. Dia bisa menjadi bagian dari global citizen yang kemudian enlighten the world with their knowledge. Menerangi dunia dengan ilmunya. Dan kemudian strengthen Muslim civilization from their expertise. Memperkuat peradaban Islam dengan keahliannya. Kalau itu bisa terus kita bangun, saya kira kok itu akan bisa terjadi. Dan ini saya kira PKB punya tugas itu, saya kira Caimin. Dan insya Allah kami akan mendukung dengan program-program ini. Dan mudah-mudahan program yang bagus itu yang nanti kemudian oleh Prof. Nazar juga diterjemahkan. Nanti saya juga akan bersama-sama dengan beliau bersinergi. Mudah-mudahan juga mendapatkan dukungan politik yang membuat berbagai kebijakan yang pro pesantren itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita punya wakil presiden Al-Mukarram Syekh Ma'ruf Amin Al-Ma'ruf Al-Amin yang terkenal karena kecerdasannya, karena amanahnya itu, fasih berbahasa Arab, itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Seperti ada stigma kan, kalau sudah jadi pejabat itu salam saja tidak fasih itu maklum. Tapi sekarang jangankan kok fasih salam. Yang hafal Quran juga banyak. Dan itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan itu adalah buah dari pendidikan. Dan percaya diri itu harus kita bangun sehingga dukungan politik dari PKB menurut saya penting. Supaya kaum santri lebih banyak tampil mewarnai Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya harus berhenti sampai di sini. Karena sudah ada sinyal dari kaki saya. Kalau saya sudah berbicara lama. Walaupun tadi saya sempat mengucapkan mahalul qiyam. Gitu. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.